warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana. Laqad jaa'a rasulun rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannah aw ismuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Al-ayat 1. Yang saya hormati Pak Sepuh, yang saya hormati Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, yang alhamdulillah saya bisa bertemu dan hadir di sini dan diterima dengan baik. Dan untuk itu ini adalah bagian kita mensyukuri atas segala nikmat-nikmat yang sangat besar bagi kita. Yang pertama adalah nikmat sehat dan nikmat sempat. Dengan nikmat sehat dan nikmat sempat ini kita bisa berkumpul, bermuhajahah, bersilaturahim, yang insya Allah di rumah ini yang mudah-mudahan insya Allah mendapat izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentunya nikmat yang paling besar bagi kita sebagai insan manusia yang luput dengan dosa dan kehilapan, yakni nikmat Islam dan iman, yang alhamdulillah Tuhan yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar tetap menjaga kita dari setiap kegiatan kita, rutinitas kita dalam bekerja di Taiwan ini, sehingga apapun itu, apabila kita melakukan suatu perbuatan yang dilanggar oleh kita, yang tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah meluruskan kita kembali di jalan yang lurus. Mudah-mudahan kita dan saya mengajak untuk kita semuanya yang hadir untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita dan keimanan kita. Sebagaimana apabila kita menjadi orang yang bertakwa, insya Allah dan penuh kesyukuran, pasti diberikan rezeki yang tidak tahu datangnya dari mana. Dan tentunya saya sangat bahagia sekali dan bersyukur bersama Mas Leyeng atau Mas Angkot atau Mas Dinya bisa bersolid ke sini dengan diterima dengan tangan terbuka dan lapang dada, dan ini adalah kebahagiaan tersendiri bagi saya karena tidak setiap tempat bisa menerima kami. Karena teman-teman tahu juga mungkin dapat dari sentingan dari teman-teman bahwa saya kan jadi pemerintahan. Tapi alhamdulillah meskipun saya diberikan kewajiban sebagai pelayan untuk warga negara Indonesia yang berada di Taiwan ini, dimanapun saya bersilaturahim diberikan tempat. Saya silaturahim alhamdulillah mulai dari selatan Pak, dari Pintung, dari Taitung sampai Hualien, dan saya pernah menginap satu malam juga di Isan. Alhamdulillah bisa berkumpul dengan teman-teman di sana, dan saya berikan informasi-informasi yang terkait dengan pelayanan perlindungan. Dan ini adalah
tugas yang diberikan kurang lebih kepada saya sampai saat ini 3 tahun. Dulu amnesti diadakan 2019 di bulan Maret, dan alhamdulillah tahun ini diadakan di bulan Februari, di awal Februari sampai dengan tanggal 30 Juni 2023. Amin. Yang kedua kalinya kita sebagai insan dan umat baginda Rasulullah Muhammad SAW yang tentunya kita mencintai beliau di setiap waktu kita, di setiap menit kita, di setiap jam kita, di setiap kita bekerja, pasti yang hadir di sini selalu mendengarkan salawat. Insya Allah siapapun itu, kita semuanya semoga diangkat, diakui menjadi umat baginda Rasulullah Muhammad SAW dan beliau telah mendapatkan syafaat oleh Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Info yang saya bisa sampaikan adalah kepada teman-teman semuanya mengenai pemerintah kita, karena pemerintah Indonesia yang berada di Taiwan ini atau negara kita Indonesia mengakui negara Taiwan ini adalah sebagai provinsi, jadi bukan sebagai negara. Makanya di Taiwan ini tidak ada KJRI atau KBRI, yang ada adalah kantor dagang ekonomi dan perdagangan Indonesia di Taiwan. Tapi pemerintah di Taiwan ini atau KDI Taipei ini mempunyai semua bidang, mulai dari investasi, BKPM, lalu bidang perdagangan, Kementerian Perdagangan, lalu Kementerian Ketenagakerjaan berhubungan dengan tenaga kerja. Lalu yang keempat ada bidang BP2MI. Kalau sekarang BP2MI, kalau dulu apa namanya Mas? BP2MTKI Pak. Oh, kalau dulu BP2TKI. Kalau sekarang udah dirubah menjadi BP2MI. Lalu ada bidang lagi. Nah, yang kita ini adalah bidang PWNI, jadi perlindungan warga negara Indonesia dan pendidikan sosial, itu di bawah Kementerian Luar Negeri. Lalu ada Kementerian Imigrasi, Pak. Nah, Kementerian Imigrasi itu mungkin yang dulu pernah resmi, pernah pasporan, itu ada di lantai 2, jadi bidang imigrasi. Jadi KD ini ada beberapa bidang yang saya sampaikan. Nah, mengenai yang bidang kami, yakni perlindungan warga negara Indonesia atau sosial budaya, itu membawahi warga negara Indonesia, apakah dia pelajar maupun yang merit, yang menikah dengan orang Taiwan atau warga pribumi, dan yang terakhir adalah WNIO, yakni WNI yang tidak terdaftar, baik itu ABK, contohnya ABK LG, itu tidak ada di Kementerian Ketenagakerjaan. Jadi di situ tidak ada dokumennya karena tidak ada kerjasama. Nah, untuk yang bidang kami, yakni yang tentang overstay ini, mungkin teman-teman bisa lebih familiar, itu teman-teman swasta atau bulan gitu. Jadi kita berikan perlindungan dalam hal apapun. Mungkin tidak sering kami publis, Pak, pelayanan kami. Karena apa? Pelayanan kami cukup memberikan pendataan dan tidak dipublikasikan. Dipublikasikan itu apabila perlu, penting dan urgent. Makanya
Di shelter, khususnya shelter PWNI ini ada dua Pak. Yang pertama di Toyen, yang kedua di Kaohsiung. Jadi yang di Toyen itu kebetulan saya yang mengawali Pak pendirian dari bulan Maret sampai saat ini. Kemarin saya tidak lama ditugaskan ke Kaohsiung kurang lebih 6 bulan, dari bulan Desember Desember awal sampai bulan Juni 2022. Alhamdulillah di sana sudah kemarin saya menangani kurang lebih 70 orang sampai 78 orang yang dulunya mungkin tidak terkenal, tidak mengenal dan tidak diketahui karena kurangnya sosialisasi untuk ke sana dan kurangnya familiar di kalangan teman-teman baik pekerja migran Indonesia yang resmi maupun sama swasta. Nah, alhamdulillah untuk saat ini mungkin banyak sudah yang mengetahui yang mengenai shelter, khususnya shelter saya yang bertugas di shelter KDI Toyen ini. Alhamdulillah Pak, tahun lalu tanpa kami habiskan Pak, itu sudah memulangkan 984 orang dalam setahun. Itu khusus shelter saya yang saya tangani di Toyen untuk tahun 2022. Nah, untuk di Kaohsiung karena saya bertugas hanya sebentar, itu tadi yang saya sampaikan kurang lebih 78 orang. Karena lebih waktu itu yang di Kaohsiung karena masih pandemi Pak, bandara hanya satu yang buka hanya di Toyen, sehingga mobilitasnya itu kita semua menyerahkan diri di Kaohsiung, kita mendaftarkan di Kaohsiung, setelah pasporan langsung dari Toyen Pak. Jadi penerbangannya lewat Toyen, bandara Toyen. Nah, seperti itu. Nah, untuk mengenai program ini Pak, program amnesti ini yang sekarang teman-teman sudah mengetahui bahwa program ini diadakan tentunya pastinya akan ada aturan yang akan diterapkan. Aturan amnesti atau crackdown ini, pemerintah Taiwan atau keimigrasian juga menanyakan bagaimana dengan aturan yang akan ditetapkan. Mungkin aturan yang ditetapkan itu sudah tersebar juga Pak di media sosial baik TikTok dengan mengenai aturan hukuman akan ditambah, yakni asalnya 1 sampai 3 tahun sampai 3 tahun sampai 10 tahun masa tahanan. Lalu masa atau biaya denda akan dinaikkan 30 sampai 150.000. Dan ini memang sudah masuk ke tahap, kalau bahasa kita di DPR. Jadi tahap penggodokan. Itu pun mereka masih menanyakan, ini bagaimana respon KDI gitu. Karena apa? Kita atau pemikiran kita dan kita menjawab, kita berdiskusi bahwa ini bukan bagian dari solusi. Karena apa? Akan menambah, yang pertama menambah pekerjaan bagi mereka. Yang kedua, pasti banyak orang atau warga negara asing, baik Indonesia maupun negara yang lain, pasti pasang badan seperti itu, karena biaya yang sangat tinggi. Belum biaya denda 30.000, belum beli tiket, belum dan yang lain-lain. Seperti itu. Dan mereka juga masih hal ini bimbang karena terikat dengan politik juga. Kalau betul-betul akan diketok palu, pasti akan goyang juga. Dengan siapa? Dengan para pengusaha. Makanya mereka pun juga masih dalam tahap
sosialisasi dan tahap diskusi, tentunya menanyakan kepada setiap pihak bagaimana kalau aturan dan pasti yang ketiganya penjara mereka juga akan berubah, nggak akan bisa menanggung seperti itu. Nah, untuk aturan itu yang mengenai ini masih dalam tahap istilahnya pembentukan, masih tahap rapat di DPR. Tapi kalau pikiran kami itu sepertinya akan berat-berat untuk diketuk palu seperti itu. Kami pun juga tidak berarti diam dalam ini, tapi kami juga pasti memberikan masukan kepada pemerintah Taiwan seperti itu. Karena apa? Mereka sampai saat ini negara Taiwan ngotot apa? Pingin dibukanya lowongan tenaga kerja bagi di pemerintah Taiwan semua sektor. Tapi di negara kita Indonesia belum memberikan. Yang baru bisa memberikan adalah dari Kementerian Pertanian. Jadi di Indonesia itu Taiwan sama Indonesia baru kerjasama saat ini dari bidang Kementerian Pertanian, Pak. Jadi tapi kalau di Taiwan itu semua kementerian, Pak, semua sektor. Jadi sehingga kalaupun kita bekerja sama, kita tidak bisa mendeteksi, Pak, teman ini si A ini kerja di daerah mana gitu, Pak. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai aturan kerja, itu juga belum disepakati. Aturan jam kerja, terus jaminan, Pak, jaminan kesehatan juga masih kita pertimbangkan. Tapi pemerintah Taiwan ini masih kekeh untuk membuka lowongan itu, Pak. Seperti itu. Nah, sektor formal informal aja masih banyak masalah kan, Pak? Banyak yang kabur kan, masih kurang pelayanan kan. Nah, apalagi sektor ini dibuka, Pak. Tapi untuk saat ini kan masih yang ramai ditutup juga kan, yang viral tuh yang masih tahap uji coba, Pak. Setahun kan, kontraknya setahun. Dulu 80 orang, Pak, masuk ke Taiwan. Yang pulang berapa? 60, Pak, yang pulang. Ya kalau 60, takut 20. 60, Pak, yang pulang. Karena kenapa? Mereka kerasan, Pak. Ada yang kerasan, ada yang nggak diperbolehkan, seperti itu. Tapi kalau misalkan setengahnya hilang, pasti dikat langsung sama pemerintah kita. Makanya yang tahap uji coba ini sebisa mungkin teman-teman itu yang sampai kabur. Betul. Nah, makanya banyak yang kabur. Nah itu. Tantangannya itu, Pak. Tantangannya itu pasti bidang kami pasti terus, Pak, nggak akan berhenti, Pak. Yang resmi masuk kurang pelayanan yang terbaik pasti memberi kabur dan seperti itu. Makanya rodanya, Pak, pasti muter terus, Pak. Nah, mudah-mudahan lah dengan hal seperti ini tentunya warga negara Indonesia yang mau bekerja ke sini pun bisa terlaksana, bisa kita negara kita dengan Taiwan bisa lebih erat lagi, Pak. Tentunya kan banyak juga teman-teman kita yang mau masuk ke Taiwan. Nah, mengenai amnesti ini, Pak, waktunya itu 4 bulan. Tanggal 1 Februari sampai 30 Juni. Nah, itu tentunya syaratnya adalah bagi yang baru pertama kali menyerahkan diri, Pak. Begitu syarat dan ketentuannya. Baru yang pertama kali. Misalkan yang bawa anak, dia lahiran, tapi tidak punya akte, Pak. Nah, itu misalkan dia nanti tes DNA, Pak. Nah, itu baru masuk ke program pembayaran yang denda 2.000. Tapi yang lahiran ada anak, terus ada akte,
Tapi dulu dia belum pernah menyerahkan diri Pak, itu dapat. Punya anak, ada akte, tapi enggak didatangi sama polisi, tapi dilaporin sama pihak rumah sakit atau klinik. Nah itu tidak dapat program, dendanya tetap 10.000. Seperti itu. Jadi kalau yang lahiran bawaan, yang lahiran tidak ada akte, itu harus tes DNA Pak. Biayanya satu orang kan yang tes DNA ibu dan anak, biayanya 8.000. Kalau 2 berarti 16.000. Tambah transportasi mungkin 2.000 ke rumah sakit, itu kurang lebih 18.000. Nah prosesnya kalau di kami Pak maupun di luar, kalau yang belum pernah menyerahkan diri tadi yang tes DNA itu 2 minggu Pak, 10 sampai 12 hari kerja, sama dengan teman-teman yang tidak ada dokumen, paspor mati, paspor di agensi misalkan masih hidup, itu prosesnya kalau di kami itu 10 sampai 12 hari kerja. Hitungannya gimana kok seperti itu? Jadi contoh hari Senin menyerahkan diri, hari Kamis ambil dokumen, Seninnya foto. Itu bagi yang di imigrasi di Toyen Pak. Tapi imigrasi itu beda lagi Pak aturannya. Setiap imigrasi beda Pak. Imigrasi itu lebih cepat. MD Senin pagi, siang kita sambil bawa dokumen. Saya antar ke KDI, sorenya, Kamisnya bisa foto. Contoh insya Allah yang besok ini yang akan pulang. Jadi MD-nya tidak di Toyen, saya bawa ke Sinju. Karena apa? Tidak banyak pertanyaan Pak. Karena saya tahu kan, tinggal sendiri aja. Pas cuma tanya apa? Paspor kamu di mana? Bilang aja hilang, kasihan gitu. Itu pun saya yang jawab Pak. Saya dampingin itu. Nah, seperti itu. Kalau yang untuk proses. Nah, lalu yang ada akte itu dia udah pasti udah menyerahkan diri Pak. Berarti dia MD yang kedua kali. MD kedua kali itu harus dijamin Pak. Kalau tidak ada yang menjamin, mohon maaf, dia tinggal di shelter imigrasi. Seperti itu. Jadi taruh di shelter imigrasi, dia tidak bisa tinggal di luar Pak. Nah kalau ikut kami jamin Pak. Kami jamin. Karena yang bisa menjamin itu satu, pemerintah, yakni KDI Taipei. Kedua, KTP Taiwan. Atau yang ketiga, perusahaan. KTP Taiwan ini bisa majikan, bisa orang Indonesia yang udah pindah warga negara. Seperti contohnya jadi King misalkan. Kalau kawan-kawan di luar ya, Mbok misalkan. Nah dia bisa dijamin. Seperti itu. Bagi yang bawa anak. Nah, kalau prosesnya yang bawa anak, dia agak panjang Pak, kurang lebih 3 minggu seperti, mohon maaf misalkan Mingsu, kurang lebih 3 minggu seperti itu. Jadi minggu pertama itu kita kan menyerahkan diri langsung harus leges ke notaris Pak. Kalau nggak kita punya kenalan Pak, misalkan akhirnya Jantau, harus ke notaris Jantau Pak. Di asalnya gitu ya. Di asalnya di mana dia dilahirkan. Tapi kalau kami udah diberikan kepercayaan Pak, makanya nanti legesnya kan harus dikomon Pak, harus di stempel gitu di imigrasi. Kita di Taipei biasanya. Taipei kalau di Toyen, kita di Toyen. Tapi kalau misalkan di luar di Toyen Pak, saya bawa ke Taipei. Seperti itu untuk leges komponnya. Nah, untuk yang MD kedua kali dalam peraturannya Pak, meskipun bisa dijamin, harus 10 hari meninggalkan Taiwan Pak. Diberikan 10 hari harus meninggalkan Taiwan. Tapi untuk misalkan lewat orang nggak ngerti Pak, itu pasti lewat Pak kedua mingguan. Tapi alhamdulillah kalau kemarin di Mingsu itu kurang lebih 14 hari Pak, lewat 10 hari berapa sedikit lah, jadi kurang lebih 14 harian kalau di Mingsu. Alhamdulillah. Kalau Toyen ada apa? Meskipun kita bekerjasama dengan imigrasi dan Toyen gitu.
Kalau orangnya sedikit dia bisa cepat Pak, tapi orangnya banyak, misalkan udah 7-8, dia agak telat. Kenapa telat? Karena imigrasi Thailand itu begitu menyerahkan diri, nggak ada dokumen, kan harus buat paspor Pak. Dan mereka mengeluarkan dokumen itu semaunya Pak. Kalau kita 5 orang bisa aja MD, saya misalkan MD misalkan di hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Saya kasih ke dia formulir pasporannya, dia bisa ngasih hari Kamis. Hari Kamis bawa, Senin bisa pasporan Pak. Gitu, seperti itu. Nah, untuk leges pembiayaan setiap notaris itu beda Pak. Ada yang 750, ada yang 800, 1200, kalau di Changhua itu 1200, kalau di Taipei itu 1500 Pak. Karena itu di luar daerah Taoyuan. Itu mahalnya 1500 untuk pembiayaan. Nah untuk denda saat ini kan amnesti ini tahun ini 2000 Pak. Tadi ketentuannya seperti itu. Ya kalau blacklistnya bilangnya tidak ada blacklist Pak. Kalau tahun lalu kan setahun Pak, bisa masuk lagi kita hewan. Tapi sampai saat ini yang 5 tahun pun Pak, mentah Pak, susah mentah Pak. Itu, nah seperti itu Pak. Nah mungkin apa namanya untuk amnesti ini ya semoga dipergunakan dengan sebaik mungkin. Kalau yang masih mau di sini ya di sini silahkan. Yang penting kita menitipkan jaga Pak kesehatan Pak. Kalau kira-kira udah nggak kuat Pak, lebih baik ya istirahat. Kira-kira perlu pulang. Karena sampai saat ini saya minggu ini Pak agak sibuk Pak, ngurusin 2 yang kurang. Jadi ya tekanan kerjaan Pak. Kemarin yang depresi Pak. Alhamdulillah kemarin saya agak lega 1 Pak, udah pulang. Ini tinggal 1 lagi. Dan tentunya yang di sana itu Pak bukan yang sehat aja Pak, banyak yang sakit yang nggak kita publikasikan, kita nggak tega, nggak mungkin Pak. Mungkin kalau teman-teman di luar, kawan-kawan di luar, itu perlu Pak bagi mereka. Kenapa? Mencari komplementaritas atau yang kedua rasa. Ya gitu. Saya nggak tega kalau terlalu vulgar lah. Teman-teman bisa mengerti itu. Nah jadi kemarin yang itu ada sampai Pak, yang kankerannya Pak, ada kasus sampai setahun Pak di sana. Sampai sembuh Pak, alhamdulillah. Cuci darah Pak, Mas Arif yang luka bakar Pak, yang seluruh tubuhnya habis, yang luka bakar di Ciayi itu Pak, yang dari Cilacap. Alhamdulillah Pak, tempat kami ya udah tempat penyembuhan, meskipun tidak ada perawat Pak. Perawatnya adalah kawan-kawan itu Pak. Kerjasama gitu ya. Kerjasama, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Saya nggak pernah meminta kepada teman-teman misalkan yang perlu dibantu lagi sakit gak ada uang Pak. Mereka alhamdulillah Pak, ini sendiri gitu. Tahu Pak, tolong ini kasih sama sebulan sama si Anu. Alhamdulillah Pak. Jadi kebersamaan itu bagi warga negara Indonesia itu udah luar biasa Pak. Enggak yang resmi maupun teman-teman yang overstay. Alhamdulillah. Jiwa sosial itu tinggi Pak. Alhamdulillah. Dan tentunya bagi teman-teman di sini juga alhamdulillah Pak. Saya infonya alhamdulillah baik-baik Pak di sini Pak. Dan alhamdulillah saya ke sini mungkin yang kesekian kalinya alhamdulillah juga bisa bersilaturahim. Dan tentunya mungkin sepatah dua kata-kata yang saya sampaikan pada malam hari ini, insya Allah kita bisa nanti ngobrol-ngobrol lagi. Takutnya itu udah pada lapar, pada nunggu nahan lapar gitu kan. Kasihan, nanti kita bisa sharing lagi, sambil ngobrol lagi, sambil nanti kita menikmati hidangan pada malam hari ini. Ya, kayak orang tamu. Yang saya bukan baik. Oke, terima kasih waktu dan kesempatan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.